Halo, selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir untuk Anda di hari ini edisi Selasa 4 Juni 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Dade Salampesi. Kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. 12 satuan kerja Polri mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan dan terdapat 61 satuan kerja mendapatkan nilai IKPA terbaik di tahun 2023. Polres Tebing Tinggi berhasil mengungkap 22 kasus narkotika dan berhasil menyita barang bukti sebanyak 176,59 gram. Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK keliling online di mal hingga pedesaan. Kita ke informasi pertama, Polres Tebing Tinggi merilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sepanjang bulan Mei 2024 di lapangan apel Polres. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Tampubolon menyebut pihaknya berhasil mengungkap 22 kasus dan berhasil menyita barang bukti sebanyak 176,59 gram. Berkaitan dengan kegiatan pagi hari ini, kami akan merilis beberapa tindakan kepolisian dalam hal ini pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang sudah kami tangani selama 1 bulan terakhir terhitung dari 1 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2024. Adapun jumlah laporan polisi atau penanganan kasus yang kami tangani sebanyak 22 kasus. Dari 22 kasus ini meliputi tersangka sebanyak 22 orang pria atau laki-laki dewasa dan 1 orang wanita perempuan dewasa. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan sejumlah 176,59 gram sabu-sabu, untuk handphone sebanyak 11 unit, sepeda motor sebanyak 2 unit, dan uang tunai sejumlah Rp400.000. Kami dari Polres Tebing Tinggi, Polda Sumatera Utara, sesuai arahan Bapak Kapolda terkait program prioritas kita yang kedua, narkotika musuh bersama, kami tidak akan berhenti untuk terus memburu para pelaku, baik itu pengguna maupun yang terlibat sebagai jaringan maupun badan. Seorang DPO kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berhasil diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Sukabumi Kota di salah satu tempat kos di Jakarta Barat pada hari Minggu lalu. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setiawan Wibowo mengungkapkan SB ditangkap setelah buron selama hampir 1 tahun sejak pertengahan bulan Juli tahun lalu. Sukabumi Kota akan merilis terkait kegiatan kita penangkapan terhadap pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, alhamdulillah kemarin pada tanggal 2 Juni ya, pada hari Minggu kita dapat mengamankan
yang bersangkutan di wilayah Jakarta Barat. Yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan kepada anggota kita yang di lapangan, ya, sehingga kita melumpuhkan pelaku ya dengan menggunakan timah panas. Dan bukti yang diamankan 1 buah senjata tajam jenis corbet berukuran panjang kurang lebih 90 cm, kemudian 1 unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam, kemudian 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna abu-abu. Kemudian untuk pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam, pidana penjara kurang lebih 10 tahun, dan pasal 170 ayat 2 ketiga KUH pidana tentang pengeroyokan dan mengakibatkan meninggal dunia dengan pidana penjara 12 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUH pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan pidana penjara 7 tahun. Kemudian saat ini pelaku sudah kita amankan untuk proses lebih lanjut. Kita ke daerah lain, tim Satreskrim Polres Pagar Alam bersama tim Reskrim Polsek Pagar Alam Utara dan Reskrim Pagar Alam Selatan berhasil membekuk para pelaku pencurian sepeda motor. Terduga pelaku berinisial Nike Diono alias Jarwo dan Iki Sandra warga desa Seleman Ilir, Kabupaten Empat Lawang. Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Aras Genda mengungkapkan penyelidikan dimulai usai menerima laporan kehilangan kendaraan dari 3 korban di lokasi yang berbeda. Polisi kemudian bergegas menuju TKP dan melakukan serangkaian penyelidikan keberadaan para pelaku. Setelah melakukan penyelidikan keberadaan Jarwo dan komplotannya, beberapa hari kemudian tim gabungan Reskrim berhasil menangkap para pelaku yang diketahui residivis kambuhan. Pelaku sempat memberikan perlawanan kepada petugas saat akan ditangkap. Tembakan terukur terpaksa diberikan oleh petugas dan pelaku langsung digiring menuju Mapolres Pagar Alam untuk diproses hukum lebih lanjut. Kami berhasil mengamankan pelaku yang spesialis curanmor antar kabupaten kota, yang mana khusus di Pagar Alam itu terdapat 7 LP yang saat ini sudah terdata. Di luar daripada LP yang ada di Lahat, LP yang ada di Muara Enim dan sekitarnya. Modusnya adalah mereka tentunya memantau calon-calon korban dengan memonitor kebiasaan sehari-hari, khususnya kendaraan yang parkir di sembarang tempat, di garasi rumah, di teras, dan sebagainya, maupun di pusat perbelanjaan. Inilah yang mereka pantau. Apabila terlihat rutinitas sudah bisa di-profiling oleh para pelaku, maka menunggu waktu dengan adanya kesempatan yang mereka dapatkan, sehingga kendaraan-kendaraan yang menjadi sasaran itu segera dieksekusi. Kita bergeser ke Jambi. Polda Jambi berhasil mengamankan ratusan pelaku penyalahgunaan narkoba dari hasil operasi Antik Siginjai 2024. Polisi juga mengamankan 5 kg sabu, 3 kg ganja, serta ratusan pil ekstasi sebagai barang bukti. Dires Narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiser mengatakan bahwa selama 20 hari pelaksanaan operasi Antik, Polda Jambi dan Polres jajaran berhasil mengamankan 199 orang, termasuk 50 pondok yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini diungkap saat Polda Jambi menggelar konferensi pers di lapangan hitam Mapolda Jambi terkait hasil operasi Antik Siginjai 2024 selama 20 hari yang dilakukan Polda Jambi dan Polres jajaran. Dires Narkoba Polda Jambi menyebut dari hasil 199 tersangka diamankan, ada sekitar 50 orang dilakukan rehabilitasi dan sisanya akan dilanjutkan proses hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hasil dari operasi Antik Siginjai 2024, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti di antaranya 5 kg sabu, 3 kg ganja dan pil ekstasi sebanyak 341 butir, serta uang tunai lebih dari 10 juta rupiah. Operasi Antik Siginjai tahun 2024, di mana operasi Antik ini berlangsung selama 20 hari.
tanggal 10 sampai tanggal 29 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut, di mana jumlah tersangka yang berhasil diamankan itu sekitar 169 tersangka. Dalam waktu 20 hari ini, hasil ungkapan Polda punya jajaran itu hampir sekitar 12 orang. Kalau dirata-ratakan indeks setiap hari itu sekitar 10 orang. Sasaran yang kita sasaran ini, yang kami ini, sasaran operasi itu ada tempat hiburan malam, kemudian juga ada kos-kosan, kemudian juga ada hotel, kemudian ada basecamp. Basecamp itu dihancurkan sekitar 50 basecamp yang didatangi. Jumlah barang bukti yang diamankan itu ada sekitar hampir 5 kilogram sabu yang diamankan. Yang ada depan kita semua ini hasil ungkap Polda maupun juga Polda. Kemudian untuk ganja sekitar 3 kilo ganja yang diamankan. Kemudian ekstasi ini ada 341 butir. Kemudian dari jumlah yang ada itu ada sekitar 37.525 jiwa yang kita selamatkan. Kalau misalnya orang ini berada ke masyarakat, yang diproses ada 149 tersangka yang diproses sampai tingkat kejaksaan maupun pengadilan. Masih di Sumatera, tim dari unit Tipiter Satreskrim Polres Tapanuli Selatan berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan 10 ton atau 10.300 liter solar subsidi di sebuah gudang penimbunan BBM ilegal. Polres Tapsel mengungkap dugaan penyalahgunaan 10 ton BBM solar subsidi ini dari sebuah gudang penimbunan ilegal tepatnya di Desa Tolangjai, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku penimbunan ini adalah oknum Kepala Desa Tolangjai berinisial AS 45 tahun yang juga pemilik gudang penimbunan BBM ilegal tersebut. Modus operandinya dengan cara membeli minyak di SPBU di atas harga eceran tertinggi sesuai ketetapan dari pemerintah. AS diduga memodifikasi satu unit mobil untuk membeli BBM solar subsidi tersebut. Dari pengungkapan kasus ini, pihaknya menyita satu unit mobil sebagai pengangkut BBM solar subsidi dari SPBU ke gudang penimbunan. Di dalam mobil ini ada tangki tempat penampungan BBM kapasitas 1 ton berikut mesin sedotnya, serta 11 unit tangki atau fiber berisi BBM solar subsidi dengan hasil perhitungan sementara sebanyak 10.300 liter. Kita ke informasi lainnya, Bea Cukai Cikarang melakukan kegiatan pemusnahan barang kena cukai atau BKC ilegal, khususnya rokok dan barang-barang hasil penindakan eks kepabeanan impor di halaman kantor Bea Cukai Cikarang. Kegiatan pemusnahan BKC ilegal dihadiri Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang, Souvenir Yustianto, bersama Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Twedi Aditya Beniyahdi, dan Kajari Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniati. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP Cikarang, Souvenir Yustianto, mengatakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara tersebut terdiri dari rokok ilegal sebanyak 4.400.000 batang dengan total perkiraan nilai barang mencapai 2,1 miliar rupiah dengan potensi penerimaan negara yang seharusnya dibayar sebesar 2,9 miliar rupiah. Yustianto menyebutkan rokok ilegal yang dimusnahkan tersebut merupakan bagian dari hasil penindakan atas 98 operasi pengawasan barang kena cukai di wilayah pengawasan Bea Cukai Cikarang dalam kurun waktu Juli 2021 sampai Mei 2024. Selain penindakan terhadap BKC ilegal, Bea Cukai Cikarang juga melakukan penindakan terhadap barang ekspor sebanyak 206 item barang terdiri dari kosmetik, obat-obatan, aksesoris, pakaian jadi, dan alat bantu kesehatan. Barang tersebut merupakan barang-barang dilarang dan atau dibatasi impornya. Dari hasil 71 kali penindakan dalam periode yang sama, Bea Cukai juga telah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari konsumsi obat dan makanan yang tidak terstandarisasi, serta matinya industri dalam negeri akibat tidak mampu bersaing dengan produk impor.
Untuk hasil penindakan di bidang cukai, kami hari ini akan memusnahkan sekitar 4,4 juta batang rokok ilegal yang pada umumnya rokok-rokok ini diedarkan di daerah kita, di wilayah Kabupaten Bekasi, di dalam wilayah kerja KPBC Cikarang. Meskipun memang asal barang-barang ini tidak dari kita, artinya tidak ada sampai sekarang produsen rokok ilegal, namun wilayah kerja kita adalah wilayah kerja yang dimanfaatkan untuk peredaran rokok-rokok ilegal. Rokok-rokok ilegal ini dapat berupa rokok yang tanpa pita cukai, yang pada umumnya kita temukan adalah itu. Meskipun rokok ilegal lain juga dikenal ada rokok dengan pita cukai palsu, salah peruntukan, dan seterusnya. Namun yang paling banyak beredar di wilayah kerja kita adalah rokok-rokok yang dengan Belasan satuan kerja Polri mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.